Salam Edufficial, jangan lupa mengklik tombol subscribe adalah gratis. Hello guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official, mudah dan pasti Edu Official. Hai guys, kali ini channel Edu Official akan berbagi SKB Kesehatan Umum CPNS 2020 untuk perawat, apoteker, nurse, rekam medis, analis kesehatan, kesehatan masyarakat, bidan, asisten apoteker, dokter, radiologi, kesehatan lingkungan, ilmu gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Kali ini channel Edu Official akan berbagi prediksi full pembahasan tentang coronavirus atau COVID-19. Nah, kabar baiknya bagi teman-teman, saya telah mengadakan tryout akbar SKB Kesehatan Umum untuk pengetahuan umum kesehatan gratis untuk part 5-nya. Bagi teman-teman yang belum mengikuti, silakan teman-teman bergabung ke grup channel kita Edu Official. Saya telah membuat link grup Telegram di kolom deskripsi. Caranya sangat mudah, teman-teman. Silakan follow Instagram kita Edu Official dan tag minimal 3 teman kamu. Kemudian kirimkan info ini ke minimal 3 grup SKB CPNS 2020. Kemudian hasil screenshot poin 1 dan 2 silakan teman-teman kirim ke nomor Telegram yang telah saya buat. Nah, saya telah mengadakan tryout akbar gratis se-Indonesia untuk pengetahuan umum SKB Kesehatan Umum part 1, 2 dan 2, 3, 1, 2, 3 dan 4 saya telah mengadakannya dan saya akan mengadakannya untuk part 5. Nah, teman-teman silakan join karena SKB untuk tryout akbar kali ini saya adakan secara gratis. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya bagikan. Nah, bagi teman-teman yang telah ketinggalan video sebelumnya, silahkan klik link yang di atas, saya telah membuatnya. Baiklah guys, tanpa berlama-lama kita akan mengadakan prediksi soal untuk coronavirus dan pembahasan. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan ilmu tentang coronavirus, semoga bermanfaat. Kira-kira ada nggak soalnya nanti? Semoga jikapun ada, semoga kita sudah bersiap-siap. Kalaupun tidak ada, dan ini bisa menjadi ilmu pengetahuan kita, karena biasanya soal SKB CPNS itu adalah soal-soal yang terupdate. Semoga bermanfaat dan ikuti terus video kita. Oke guys, tanpa berlama-lama mari kita bahas. Yang pertama tentang apa sih itu coronavirus. Nah, teman-teman harus mengetahui sesuai dengan saya dapat ini dari situs Kemenkes bahwa coronavirus itu adalah keluarga besar virus. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle Age Respiratory Syndrome atau sering kita sebut dengan MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau kita sering sebut dengan SARS. Kemudian ada disingkat dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak atau civet cats ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Harus kita ingat bahwa sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Next, yang kedua tentang apa? Mari kita bahas. Kapan pertama kali ditemukan tentang coronavirus ini ya? Pada tanggal 31 Desember 2019, teman-teman harus ingat ini ya. 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Ingat, kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus atau coronavirus disease COVID-19. Ingat ya, pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China atau China. Next, apa yang perlu lagi kita ketahui? Bahwa tanggal 30 Januari 2020, ingat, di tanggal 30 Januari 2020
tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern KKMMD atau PHEIC. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar manusia. Teman-teman juga harus ingat pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan di tanggal 30 Januari. Teman-teman harus mengingat tanggal-tanggal ini ya. 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. Oke, next apa yang perlu kita ketahui lagi Kak? Nah, ini teman-teman. Virus corona merupakan virus jenis apa? Penularannya melalui apa? Oke, mari kita bahas. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek, dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Penularannya dari hewan ke manusia atau zoonosis, dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas. Untuk COVID-19 nCoV masih belum jelas bagaimana penularannya. Teman-teman harus ingat ya, bahwa masih belum jelas bagaimana penularannya. Diduga dari hewan ke manusia karena kasus-kasus yang muncul di Wuhan semuanya mempunyai riwayat kontak dengan pasar hewan Wuhanan. Di mana? Di Wuhan. Teman-teman harus mengetahui pertama di mana? Di Wuhan. Next, berikutnya apalagi yang perlu kita ketahui teman-teman tentang COVID-19 ini? Coronavirus. Penularannya bagaimana? Nah, berdasarkan bukti ilmiah bahwa COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin atau droplet, tidak melalui udara. Garis bawahi ya teman-teman. Penularannya bagaimana Kak? COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin droplet, tidak melalui udara. Tanda kutip, tidak melalui udara, tetapi melalui droplet, yaitu dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19, termasuk yang merawat pasien COVID-19. Berarti ini termasuk tenaga kesehatan. Oke, terus apa lagi yang perlu kita ketahui Kak tentang COVID-19 ini atau coronavirus? Nah, rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air, menerapkan etika batuk dan bersih, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar, serta menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI saat berada di fasilitas kesehatan, terutama unit gawat darurat. Oke, apalagi yang perlu kita ketahui tentang coronavirus? Next. Apa itu pasien PDP, ODP, OTG, dan terkonfirmasi? Yang pertama kita bahas yaitu dengan pasien dalam pengawasan atau sering disebut dengan PDP. PDP itu apa? PDP itu ciri-cirinya orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu demamnya di atas atau sama dengan 38 derajat Celcius atau riwayat demam, disertai salah satu gejala tanda penyakit pernapasan seperti batuk atau sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah melaporkan transmisi lokal. Jadi jika dia ada riwayat perjalanan 14 hari, kemudian dia itu demamnya itu memiliki riwayat demam dan suhunya itu di atas atau lebih besar dari 38 derajat Celcius, tergolong dalam pasien PDP atau pengawasan. Kemudian orang dengan demam lebih besar atau sama dengan 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kemudian orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat
yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyakit lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Kemudian kedua itu kita bahas tentang orang dalam pemantauan atau ODP. Tadi PDP, sekarang ODP. Apa itu PDP? ODP? Orang yang mengalami demam lebih besar atau sama dengan 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek atau sakit tenggorokan atau batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Kemudian 2. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek atau sakit tenggorokan, batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kemudian apa itu OTG atau orang tanpa gejala? Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala atau OTG merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kontak erat itu maksudnya apa? Nah, kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Kemudian next, termasuk kontak erat itu apa-apa aja? Petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD sesuai standar. Nah, termasuklah petugas kesehatan itu ya yang termasuk golongan kontak erat. Orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus, termasuk tempat kerja, kelas, rumah, acara besar dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Kemudian orang yang berpergian bersama radius 1 meter dengan segala jenis alat angkut atau kendaraan dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Kemudian apa kasus konfirmasi? Berarti ini menandakan bahwa pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Inilah ya tahap ini ya. Kasus konfirmasi disebut dengan dia hasil pemeriksaan tes PCR-nya itu tesnya positif terinfeksi COVID-19. Kemudian apa yang harus kita tahu tentang ini? Nah, yang terakhir yaitu bagaimana pencegahannya. Pencegahannya, pertama langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat yang perlu kita ketahui tentang coronavirus yaitu apa aja? A. Melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor. Kemudian menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. C. Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah. D. Pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker. Menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan. Oke guys, demikianlah untuk prediksi soal untuk tentang coronavirus atau COVID-19. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian SKB. Jangan lupa guys untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya bagikan. Dan jangan lupa juga mengikuti tryout kabar gratis, share ke teman-teman kalian. Salam Edufficial, bye.